Selamat malam, Dokter Nini. Halo, Izin saya dok, masuk, Mbak. kita mulai nggih acaranya. Oke, ya siap, Baik, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nini Dwi Astuti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, selaku pemateri pada webinar malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus POTATS, Perkumpulan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Yang terhormat segenap panitia PIK Jateng, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul mengikuti Zoom meeting. Baik, untuk webinar pada malam hari ini diselenggarakan oleh PIK Jateng dengan tema peran rehabilitasi medik untuk mengoptimalkan perkembangan anak dengan Down Syndrome. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isna Andriani. Pada malam hari ini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi webinar. Untuk acara pada malam hari ini, diawali dengan sesi pembukaan, kemudian diikuti sesi materi dan tanya jawab, diakhiri dengan penyampaian feedback dari Bapak Ibu peserta webinar dan penutup. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu penyampaian materi. Adapun penyampaian materi akan disampaikan oleh Dr. Nini Dwi Astuti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Selamat malam, Dr. Nini. Ya, selamat malam, Mbak Isna. Oke, mohon izin dok, saya bacakan riwayat hidup jenengan sebelum materi disampaikan. Oke, untuk nama Dr. Nini Dwi Astuti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Tempat tinggal atau domisili di Kota Surakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di Kota Klaten. Kemudian pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau Universitas Negeri Surakarta, lulus pada tahun 2008. Dan yang terakhir yaitu pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun Ini dimulai ya. lulus pada tahun 2014. Sekian kurikulum vitae dari Dr. Nini. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Kepada Dr. Nini, saya beri waktu penyampaian materinya 30 menit ya, Dok. Oh iya, oke. Terima kasih, Mbak Isna. Sama-sama, Dok. Pada Dr. Nini kami Bisa dimulai ya. persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih dari POTATS Jateng ya yang sudah mengundang saya untuk berbagi pada malam hari ini. Kebetulan juga kalau untuk acara POTATS di Solo juga selama pandemi ini kayaknya belum ketemu secara offline ya kita ya. Oke. Bisa di-share screen, Mbak? Halo?
Oke. Oke, ya. Oke. Next berikutnya. Iya, oke. Malam ini kita akan, diskusi ya, lebih ke sharing aja, topiknya mengenai bagaimana peran di bidang kami, di bidang rehabilitasi medik, dalam rangka untuk mengoptimalkan perkembangan buah hati kita, anak-anak dengan Down syndrome. Oke, slide berikutnya. Oke. Eee Kalau untuk Down syndrome, untuk angka kejadiannya itu sendiri dari, eee, sekitar 1 dari sekitar 800 sampai 1.000 kelahiran hidup. Dan sampai saat ini dari Riskesdas, dari riset kesehatan dasar itu ternyata, jumlah kasus, anak dengan Down syndrome yang baru itu diketemukan semakin meningkat. Nah, secara statistik memang lebih banyak diketemukan pada, orang tua yang usianya, eee, lebih tua. Dan kondisi, anak dengan Down syndrome ini bisa dialami pada semua populasi manusia ya, secara umum. Di semua kelompok suku, semua kelas sosial ekonomi, tidak tergantung pada, intelektualitas orang tua, tidak tergantung pada kondisi sosial ekonomi dari orang tua. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi, ya ini pada tabel di slide itu tampak nggih, jadi pada gambar 2 kekecilan ya kayaknya ya, saya bacakan aja ya. Jadi pada gambar 2 itu menunjukkan bahwa pada tahun 2010 itu angka Down syndrome itu sekitar 0,12% dan, pada tahun 2013, eee, meningkat menjadi 0,13%, ini kasus di Indonesia ya, dan pada tahun 2018, angkanya meningkat lagi menjadi 0,21%. Eee Terus untuk, secara gender, laki dan perempuan di Indonesia, jumlah kasus Down syndrome yang, berobat di rumah sakit itu laki-laki maupun perempuan, hampir sama sih jumlahnya. Tapi pada 2017 yang terakhir itu, perempuan agak lebih banyak daripada yang laki-laki. Terus sebagian besar kasus baru itu diketemukan di rentang usia antara 3 sampai 4 tahun. Itu, grafik yang menunjukkan, angka yang terbesar di grafik yang paling bawah ya. Oke, slide berikutnya. Oke, review sejenak ya, kalau secara definisi yang sebelumnya, Mbak. Down syndrome ini terjadi karena adanya kelainan genetik yang terkena pada kromosom ke nomor 21 ya, yang ditandai dengan adanya gangguan pada pertumbuhan fisik, khususnya karakteristik pada wajah yang, khas dan mudah dikenali, secara, dilihat aja biasanya sudah kita bisa, ada bisa menduga, oh bahwa anak dengan kriteria ini kok sepertinya sih suspek Down syndrome. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi ini ciri-ciri, anak dengan, Down syndrome ya. Jadi kita bisa lihat, gambaran mukanya yang khas, biasanya ada daerah nasal bridge atau di antara hidungnya itu melebar, kemudian bentuk mata yang, khas ya, kemudian, daerah di wajah itu daerah rahang ke bawahnya itu menyempit, kemudian, untuk lidahnya dia ukurannya agak lebih besar, tampak agak lebih besar karena daerah rahang bawah yang menyempit. Kemudian di telapak tangannya ada garis tangan yang single atau simian crease. Kemudian,
Di sendi-sendinya biasanya disertai dengan sendi-sendinya itu tampak sangat lentur, dan di area jari kaki itu antara jempol dan jari kedua itu celahnya lebih lebar. Oke, next berikutnya. Ya, kemudian eh, anak dengan Down syndrome sering disertai dengan kondisi medis yang bermacam-macam. Bisa jadi ini kondisinya salah satu bisa ada bisa dialami oleh buah hati kita ya. Di antaranya yang tersering adanya infeksi yang sering berulang, baik infeksi di kulit, infeksi saluran kemih, maupun infeksi saluran pernafasan atas. Misalnya batuk, pilek itu sering banget dialami. Kemudian ada gangguan kelainan jantung, ada gangguan pendengaran, kemudian bisa ada masalah dengan penglihatannya, kemudian problem oral motor ya, dan otot yang terlalu lentur atau tonusnya turun, istilahnya di medis tonusnya turun. Terus kadang disertai dengan gangguan tidur dan problem pencernaan. Ini masalah medis yang sering menyertai anak dengan Down syndrome. Oke. Slide berikutnya. Ya, next Mbak. Nah, jadi pada anak dengan Down syndrome karena kemungkinan mengalami masalah medis yang tadi, maka Mbak, back dulu Mbak. Maka juga membutuhkan perhatian dan penanganan medis yang sama seperti anak dengan yang tidak mengalami Down syndrome. Jadi ada pemeliharaan kesehatan secara rutin, ada imunisasi juga untuk anak Down syndrome. Kemudian sebagai orang tua juga harus memahami kedaruratan medis apa yang sering dialami pada anak Down syndrome dan dukungan dan bimbingan keluarga yang terutama itu. Kemudian untuk pengelolaan di bidang kami, di bidang rehabilitasi medik, ini terutama terkait dengan masalah-masalah perkembangan yang dialami pada anak dengan Down syndrome. Nah, next Mbak. Yang berikutnya itu ditampilkan adalah tabel ya, yang menggambarkan garis besar perkembangan anak Down syndrome. Jadi kalau buah hati kita itu mengalami Down syndrome, maka kita tidak bisa melihat menyamakan perkembangannya dengan anak yang tidak ADS. Kenapa? Karena memang rentangnya akan berbeda. Mungkin biasanya pada awal-awal usia itu gap atau perbedaan rentang perkembangan antara ADS dan anak yang tipikal itu tidak terlalu beda. Tapi seiring bertambahnya usia, biasanya kelihatan setelah 1 tahun ke atas, maka gap-nya antara anak dengan Down syndrome dan anak tipikal itu akan semakin kelihatan. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa pada bisa dilihat di tabel ya, bahwa pada saat duduk secara mandiri, maka pada anak yang secara umum yang tipikal bisa duduk mandiri sekitar usia 5 sampai 9 bulan. Sedangkan pada anak ADS sekitar bisa 6 sampai 30 bulan. Kemudian kemampuan merangkak pada anak yang tipikal sekitar 6 sampai 12 bulan dan pada anak Down syndrome bisa sekitar 8 sampai 22 bulan. Nah, antara duduk dan merangkak mungkin rentangnya gap-nya antara anak tipikal dengan anak Down syndrome tidak terlalu jauh. Tapi bisa kita lihat setelah 1 tahun ya, kemampuan berjalannya pada anak tipikal sekitar 9 sampai 18 bulan, tapi pada anak dengan Down syndrome sekitar bisa 1 sampai 4 tahun. Jadi gap-nya
menjadi melebar setelah dia 1 tahun. Kemudian juga kemampuan bicaranya, pada anak yang tipikal biasanya screening kita usia sekitar 18 bulan itu bisa 10 kata. Jadi kata pertama bisa sekitar 1 sampai 2 tahun. Tapi pada ADS itu mengucapkan kata pertama rentangnya bisa lebar, bisa antara 1 sampai 4 tahun, gitu. Kemudian respon sosial ya, memberikan respon senyum terhadap orang tua, itu anak yang tipikal bisa 1 sampai 3 bulan. Sedangkan pada anak yang ADS bisa 1,5 sampai 5 bulan. Nah, kemudian kaitannya dengan aktivitas keterampilan hidup, misalnya seperti minum dari cangkir ataupun menggunakan sendok, itu pada anak tipikal rentangnya sekitar 1 sampai 20 bulan, sedangkan pada anak ADS bisa lebih lebar lagi 13 sampai 39 bulan. Itu yang berikutnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Next berikutnya Mbak. Oke. Nah, masalah perkembangan yang dialami pada anak ADS ini hampir di semua aspek perkembangannya mengalami keterlambatan. Yang pertama ya kaitannya dengan masalah feeding atau masalah makannya, yaitu mulai dari kesulitan naik tekstur, durasi makan yang lama, bisa juga anak jadi lebih picky eater daripada anak-anak yang tipikal. Kemudian problem bahasa, ya problem feeding dan bahasa biasanya sangat berkaitan karena kan sama-sama menggunakan organ oral motor. Jadi problem bahasa ini bisa dialami karena memang dari awal oral motornya ada problem, kemudian juga perkembangan bahasa reseptif dan ekspresifnya yang terlambat, dan juga kaitan dengan kemampuan kognitif yang agak turun, agak rendah. Nah, kemudian problem kognitif ya, jadi sekitar 80% anak ADS itu rentang kecerdasannya ada pada gangguan kecerdasan ringan sampai sedang. Dan hanya sekitar 20% aja yang mengalami gangguan kecerdasan yang berat. Kemudian problem sensorinya bisa mengenai hampir di semua aspek ya, baik dari visualnya, pendengarannya, sensasi rabanya, keseimbangannya, koordinasi. Nah, ini semua akan mempengaruhi perkembangan motorik kasar maupun motorik halusnya. Kemudian dari motorik kasarnya terutama disebabkan karena adanya tonus otot yang rendah, kemudian sendi yang terlalu lentur atau hiperlaxity, yang itu menyebabkan ketidakstabilan dan gangguan postur pada anak ADS. Dan masalah perilaku yaitu karena ada gangguan pada fungsi kognitif dan fungsi bahasa, menyebabkan ADS seringkali mengalami kesulitan dalam membina hubungan sosial maupun dalam mengendalikan perilaku yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Oke, next berikutnya. Oke. Nah ini, jadi sebenarnya kalau topik kita malam ini tuh luas sekali ya, jadi mungkin kita tidak akan bisa membahas secara detail dalam satu kali sesi karena topiknya terlalu luas. Jadi ini saya lebih menyampaikan ke gambaran yang umum aja gitu ya. Jadi kalau di tim rehabilitasi medik itu kita ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kemudian ada fisioterapis, ada terapis okupasi, ada terapis wicara, ada ahli ortotik prostetik atau yang pembuatan ortesa dan protesa, ada di tim kami juga ada psikolog, perawat rehab, dan pekerja sosial medis. Jadi kalau di rumah sakit kita bekerja dalam satu tim, semuanya berkolaborasi bareng agar hasilnya bisa optimal.
Oke, next berikutnya. Nah, jadi berbagai masalah tadi yang dialami anak ADS ya, bisa kita eh, bisa kita programkan dengan berbagai jenis terapi dan bila perlu ortesa atau sepatu khusus bisa kita buatkan juga dalam pada tim yang lengkap. Jadi misalnya pada anak jadi karena pada anak Down syndrome itu ada tonus otot yang terlalu rendah dan sendinya yang terlalu lentur, kekuatan ototnya juga rendah, sehingga ada keterlambatan motorik kasar, maka kita berikan program dengan tim fisioterapi, kemudian kalau ada masalah dengan auditori, dengan pendengaran, kemudian dengan proses visual, penglihatan, ada gangguan sensori taktil, keseimbangan, regulasi diri. Nah, nanti kita bisa berikan program yang kaitannya dengan sensori integrasi. Dan kalau misalnya ternyata kok ada gangguan atensi, jadi ADS mungkin rentang konsentrasinya rendah atau kita temukan dia di ADS kita disertai dengan hiperaktif, eee, mudah tantrum, bisa kita berikan treatment dengan terapi perilaku dan dengan tim okupasi terapi juga di situ termasuk bagaimana ADS akan Eee, diajarkan, dibantu untuk mempelajari, keterampilan hidup yang diperlukan. Seperti keterampilan hidup dasar ya, kayak memakai baju, melepas baju, eee, dan keterampilan-keterampilan yang melatih kemandirian. Kemudian ketika ada kaitan dengan problem makan, ada kaitan dengan problem bahasa, maka kita dengan tim terapis wicara kita akan kita programkan lebih lanjut. Dan kalau ada masalah dengan kognitif ataupun eh, problem di akademis, bisa diberikan terapi remedial dan kalau misalnya ada problem misalnya Down syndrome-nya ini karena ada masalah dia sudah mulai jalan terantanan, tapi belum berani lepas karena memang instability di daerah ankle. Selain latihan dengan fisioterapi, kita juga kolaborasi dengan ortotik prostetik untuk pembuatan sepatu khusus misalnya. Gitu. Slide berikutnya. Oke. Jadi ini contoh aktivitas yang dilakukan ya dengan tim fisioterapi ya. Jadi bisa dilihat contoh di gambar ya, beberapa pasien yang kita berikan treatment baik untuk latihan motorik kasarnya, bagaimana dilatih stimulasi miring, merangkak, latihan berdiri, jalan. Oke, next berikutnya. Oke, latihan berdiri, jalan, latihan keseimbangan. Oke, next berikutnya. Kemudian dengan tim, ini salah satu aktivitas dengan tim okupasi terapi ya, anak diajarkan latihan ADL, membuka kancing baju, kemudian latihan koordinasi tangan kiri dan kanan. Oke. Latihan konsentrasi juga. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian ini dengan beberapa aktivitas dengan tim terapi wicara ya. Jadi memang kalau di ADS nanti ya, untuk problem motorik kasar, problem motorik halus biasanya akan bisa tercapai walaupun agak terlambat, yang sangat challenging ya, sangat sangat jadi tantangan yang berikutnya itu adalah problem kaitannya dengan bahasa dan komunikasi. Nah, itu. Jadi ini salah satu gambar yang paling kiri ya, itu salah satu
eee, ini terapi oral motor ya, latihan oral motor dengan tim terapis wicara kita, bisa kita berikan sejak, anak dari 0 bulan. Karena seringkali, eee, pasien datang ke kita itu problemnya pada saat itu adalah, eee, ngenyotnya atau minum ASI-nya kurang kuat. Nah, ternyata problemnya ternyata, tonus oral otot-otot oral motornya yang kurang bagus, itu. Jadi setelah problem oral motor, problem makan teratasi, yang berikutnya adalah kaitannya dengan problem bahasa. Nah, karena memang kemampuan, pengucapan satu kata sih bisa muncul, tapi kesulitan berikutnya adalah ketika memperbanyak kosakata dan merangkai kalimat itu, sangat menantang sekali pada anak-anak dengan Down syndrome. Sehingga kita harus lebih jeli dan berusaha untuk menambahkan, semacam bahasa isyarat atau mengajarkan simbol-simbol khusus, jadi agar komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal itu bisa terjalin, sehingga anak nggak jadi frustasi karena kesulitan komunikasi. Oke, next berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah kaitannya dengan masalah intelektual pada anak-anak ADS ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa, ini merupakan IQ range pada anak dengan gangguan intelektual ya. Jadi 80% ADS itu akan mengalami masalah intelektual di, range, ringan sampai sedang. Jadi, pada kondisi ringan dan sedang ini, maka jika anak mengalami gangguan gangguan intelektual ringan, pada saat dia dewasa nanti kira-kira usia mentalnya setara dengan usia 8 tahun. Sedangkan jika dia mengalami gangguan disabilitas yang, sedang, maka usia mentalnya akan setara dengan usia 5 tahun 7 bulan. Dan ketika dia mengalami gangguan, intelektual yang, berat, maka usia mentalnya akan setara dengan usia 3 tahun. Jadi inilah ketika misalnya nanti ADS kita udah mau memasuki usia sekolah, pentingnya kita melakukan tes IQ ini nanti pentingnya di sini, karena ini akan menentukan, oh anak kita akan bisa kita sekolahkan di mana, seperti apa. Oke, next berikutnya. Oke. Potensi akademis dan bekerja berdasarkan derajat, gangguan intelektual tadi ya. Jadi kalau pada yang eee, gangguan ringan, maka bisa mengikuti sekitar sampai, kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi kemungkinan bisa membaca dan menulis walaupun agak sulit ya, tapi dalam aktivitas sehari-hari dia akan relatif mandiri. Nah, nanti kita bisa, karena dia relatif mandiri, nanti kita akan bisa memilihkan, oh kira-kira nanti anak kita ke depan bisa kita ajarkan skill seperti apa, semacam itu. Dan kalau misalnya dia mengalami gangguan yang berat, maka, untuk membersihkan diri pun dia masih akan tetap butuh bantuan. Sehingga ketika nantinya mau mengajarkan suatu keterampilan memang harus dengan pendampingan. Ada supervisornya terus-terusan, oke. Itu ya. Next berikutnya. Nggih, itu. Jadi, 80% dia ADS mengalami gangguan intelektual ringan dan sedang sehingga, mampu untuk diberikan pendidikan dan dapat diterima di masyarakat. Jadi kalau, intervensi yang semakin awal itu akan memberikan outcome yang lebih bagus daripada intervensi yang terlambat. Jadi, untuk anak-anak ADS kita yang jelas upayakan ada program intervensi sejak awal, ketika sudah usia sekolah bisa dimasukkan di taman bermain ataupun TK, kalau ada yang inklusi lebih bagus, dan mungkin nanti kalau dengan gangguan yang berat, mungkin butuh di sekolah yang khusus. Oke, next. Oke. Nah, ini kalau dari penelitian ya, penelitian kohort yang
dilakukan dari tahun 2014 sampai 2020 ya, bahwa ternyata kemampuan kemandirian pada ADS itu ya sekitar 89% bisa makan mandiri, 72% bisa pakai baju mandiri, 71% bisa beraktivitas di kamar mandi mandiri, 56% bisa memakai toilet di tempat umum mandiri. Jadi misalnya pakai toilet di mall yang bukan kebiasaan dia setiap hari, di sekolah kayak gitu. 46% bisa mandi mandiri, ya. Kemudian 35% bisa eh, bisa menjaga kesehatan dalam artian minum obat sendiri sesuai keteraturannya. Nah, kesulitannya adalah ya walaupun 89% itu bisa makan, tapi 18% ini masih mengalami kesulitan dalam persiapan makanannya. Kalau makannya bisa, tapi mempersiapkan makanannya ini yang lebih susah. Kemudian 52% ini mengalami kesulitan pada saat memasak ya. Jadi karena kan kalau di luar negeri memang diharapkan kan lebih mandiri, termasuk di sana kan jarang yang pakai asisten rumah tangga ya. Sehingga kemandirian termasuk menyiapkan makanan sendiri, memasak sendiri itu sangat diharapkan. Dan ketika ADS sakit, kesulitan untuk menjelaskan apa yang dialami, apa yang dirasakan ke dokter yang memeriksa. Kemudian tingkat kesulitannya lagi yaitu kesulitan dalam menggunakan transportasi umum dan kesulitan dalam mematuhi resep-resep obat. Gitu. Jadi pesan yang bisa kita bawa pulang bahwa pada anak-anak dengan ADS, intervensi terapi sejak awal, semakin awal itu akan memberikan hasil akhir yang lebih baik. Untuk anak yang sudah bisa berjalan mandiri, dapat mulai diajarkan keterampilan hidup sehari-hari di rumah. Keterlibatan anak, ya, jadi anak itu ketika diberi tugas membantu di rumah dan dia bisa melakukan, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi orang tua ataupun caregiver di rumah diharapkan bisa meluangkan waktu untuk bermain bersama, membaca bersama, dan beraktivitas bersama baik di luar maupun di dalam rumah. Dan yang terakhir, hendaknya kita memberikan kesempatan anak untuk bermain baik dengan sesama ADS maupun dengan anak bukan yang ADS. Itu jangan terpaku karena, "Oh ini anak saya ADS nih, jadi kemungkinan nanti akan, sulit sekali, kayaknya kok nggak bisa apa-apa." Jangan jangan langsung underestimate terhadap anak-anak kita seperti itu. Ya walaupun memang, ketika melatih anak ADS memang butuh, pengulangan yang lebih sering, kemudian mengajari step-stepnya itu lebih dipecah step yang lebih pendek biar anak lebih mudah ingat, tapi, eee insya Allah anak-anak kita, apalagi kalau yang sifatnya aktivitas keteraturan, dia akan bisa mengikuti, gitu ya. Ini pesannya, jadi setiap, anak dengan Down syndrome memiliki talenta, bakat yang berbeda-beda, dan, bisa diberi kesempatan untuk berkembang. Itu aja dari saya, terima kasih. Mungkin nanti lebih ke diskusi aja ya, karena topiknya memang sangat luas sekali. Oke, gitu. Terima Baik, kasih Mbak Isna. terima kasih banyak Dokter Nini atas pemaparan materinya. Langsung kita lanjut untuk sesi diskusi ya Dok. Ini sudah ada satu Oke. pertanyaan yang masuk melalui room chat dari atas nama Keisha dari Gombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, untuk anak Down syndrome dengan speech delay, berarti bisa diajarkan juga dengan bahasa isyarat, karena selama ini menghindari gerakan isyarat, terkadang anak saya juga pakai isyarat tangan. Ya, Berarti baik. pertanyaannya apakah bisa diajarkan menggunakan bahasa isyarat? Begitu dok. Ya. Jadi
Seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa problem komunikasi pada anak Down syndrome ini yang paling menantang sekali dan dan seringkali anak menjadi frustasi karena sudah berusaha menyampaikan maksud tapi bahkan orang di rumah nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, kita tidak berusaha mencari jalan tengahnya, kasihan sekali dia. Nanti tahap yang berikutnya bisa sampai menyebabkan gangguan emosional, jadi mudah tantrum dan sebagainya, karena dia merasa frustasi. Jadi jalan tengahnya adalah selain bahasa verbal yang tetap kita ajarkan dan kita biasakan, kita bisa mengajarkan, simbol-simbol atau gestur yang sederhana kepada anak. Misalnya kode kayak apa ya, misalnya kalau, eee, misalnya minta makan, ketika anak ketika anak belum bisa mengucapkan makan, kita bisa sambil sambil kita bilang, "Oh, adik mau makan," kita sambil ajarin gesturnya, "Adik mau makan." Jadi tetap ada verbalnya, non verbalnya juga tetap diajari. Jadi nanti, dia karena ada yang berpendapat bahwa, oh kalau diajarkan, gestur atau isyarat, takutnya anaknya jadi tambah males ngomong, kayak gitu. Jadi, ketika anak memberikan bahasa isyarat ke kita ya, kita tetap berusaha ketika memberikan reaksi, tetap sambil mengucapkan, verbalnya gitu ke anak, gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Dokter Nini atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya dok, dari Oke. Ibu Dira Kebumen. Putri saya suka menepuk muka atau membenturkan kepala. Bagaimana cara meminimalisirnya dok? Saat ini yang sudah saya lakukan adalah mengalihkan perhatiannya jika sudah mulai melakukan hal itu dan memakaikan helm. Oke, nggak ada keterangannya ya. Kalau misalnya Ibu Dira, bisa memberikan ini ya, pas apa ya, putranya itu menepuk muka, apakah terus-terusan atau membenturkan kepala itu, apakah itu terus dilakukan atau dilakukan pada saat dia tantrum? Salah ya Ibu, Ibu keluar Dira rumah. mungkin bisa merespon kiranya stimulasi apa yang menimbulkan anak suka menepuk kepala gitu. Ibu Dira, Halo? Ya mungkin sedang tidak di secara room, Dok. umum aja ya. Mungkin tidak tiru, oke. Ya mungkin secara umum aja ya, ketika anak, eee, mungkin dalam kondisi tantrum terus, melakukan hal yang berbahaya ya, pada saat kondisi tantrum kan ya kita menemani, berusaha meregulasi, maksudnya kita berusaha menyampaikan, memberikan penjelasan ke anak kira-kira, "Loh kenapa?" Misalnya, "Apakah adik kesel karena apa ya?" Misalnya anaknya pas tantrum. Terus yang jelas kita menghindarkan, anak membahayakan dirinya sendiri. Nah, jadi kan kita harus tahu dulu situasi seperti apa, pada saat anak melakukan hal yang berbahaya itu. Apakah itu dilakukan pada saat tantrum atau tidak. Nah, kalau dilakukan pada saat tantrum ya kita eee, berusaha, eee, mengajari anak untuk mengenali emosinya, sehingga aktivitasnya nanti bisa dialihkan. Misalnya kan gini, "Oh, adik kenapa benturkan kepala? Adik kesel, adik marah." Nah, kita bisa kasih alternatif. Kalau adik marah,
pas anaknya udah reda ya tantrumnya ya. Kalau adik marah ya, adik bisa ini, hentakkan kaki ke lantai, ibunya kasih contoh gitu ya, hentakkan kaki. Adik bisa bilang, gitu, "Kesel," gitu, bisa bilang itu. Jadi biar anak punya alternatif menyalurkan emosinya, tidak lagi menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepala ataupun menepuk tangannya ke mukanya. Mungkin itu, Mbak, gitu, Izin kalau dok, dari ini ada pernyataan boleh, tambahan. Dira usia oke, 2 tahun dan sepertinya mhm untuk mencari perhatian, dia suka mhm melakukan gerakan tersebut. Karena pada mhm. saat terbentur pelan saja, dia langsung menangis. Oh gitu, Ya, oke. Nah, jadi kalau dia, dalam rangka mencari perhatian, langsung pada saat dia melakukan itu, langsung kita berusaha regulasi, kita berusaha memastikan, "Adik kenapa? Mau panggil mama?" Misalnya gitu ya. Eee, jadi kita kasih alternatif, kalau adik mau panggil mama, mau misalnya mama tidak dengar atau papahnya tidak dengar atau kakak tidak dengar, eee jangan tepuk muka, jangan benturkan kepala, tapi adik kan bisa tepuk tangannya mama, tepuk badannya bapak, tepuk badannya kakak, misalnya seperti itu. Jadi kita ajarkan bagaimana cara dia untuk meminta perhatian dengan yang baik, gitu. Tidak lagi menyakiti diri, gitu. Cuma emang proses ini harus pastinya akan butuh waktu ya, Mam, ya. Harus setiap saat harus diulang, diulang, diulang terus, gitu. baik. Oke. Terima kasih dok. Intinya memahami dan memberikan alternatif gitu ya dok. Iya, heeh, intinya harus diberikan alternatif, Baik. gitu. Lanjut pertanyaan ketiga ya dok. Dari Oke. Puji Anjarsari. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya punya anak ADS usianya 7 tahun 9 bulan. Saat ini saya bingung menentukan sekolahnya. Kira-kira kapan kesiapan anak DS masuk sekolah SD? Dan di Oke usia 7 tahun 9 bulan, giginya mengalami pertumbuhan yang lambat. Mohon solusinya, dok. oke, oke. Jadi kalau kaitannya dengan gigi ya, saya jawab yang gigi dulu ya, Mbak, ya. Kalau untuk kaitannya dengan anatomi gigi, kita perlu memastikan dulu ya, giginya tumbuh terlambat, itu kan harus kita pastikan dulu bagaimana kondisi akar giginya. Kalau saran saya ya, konsultasi ke dokter gigi dan yang jelas, butuh tindakan foto panoramik. Jadi kalau misalnya kita bisa sebagai penanda ya, kalau usia 1,5 tahun itu belum muncul gigi sama sekali, usahakan bisa kontrol ke dokter gigi dan melakukan, biar dapat dilakukan untuk foto ronsen panoramik, sehingga tahu, akar gigi seperti apa, ada enggak, lengkap enggak, dan posisinya bagaimana, posisi akar gigi bagaimana, itu. Kemudian terkait dengan usia kesiapan sekolah. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya, kaitannya dengan, intelektual. Jadi untuk persiapan sekolah SD ya, persiapan untuk sekolah SD nanti yang jelas ketika anak pada usia rentang usia sekitar 5 tahun itu sudah bisa dilakukan tes IQ. Kalau bisa dilakukan tes IQ itu akan lebih baik lagi karena dari situ kita akan punya gambaran apakah anak kita ini level intelektualnya di level mana, ada gangguan intelektual atau enggak. Karena pada eh, Down syndrome yang mozaik, beberapa itu justru, kecerdasannya, rata-rata. Jadi pada Down syndrome yang mozaik bisa aja dia tidak mengalami gangguan intelektual, sehingga kita bisa mengarahkan, "Oh, berarti anak saya nanti akan bisa masuk di sekolah biasa, atau paling enggak di sekolah inklusi yang
masih bisalah mengikuti. Jadi itu. Jadi kalau bisa dilakukan tes IQ di awal itu lebih baik. Yang kedua terkait dengan kesiapan prasekolah ya. Kesiapan prasekolah yang pertama itu tadi, karena di sekolah dia akan duduk lama. Jadi kita harus diperiksa dulu ya, bagaimana postur anak pada saat duduk. Ketahanan posturnya seperti apa, keseimbangan duduk seperti apa, gitu ya. Kemudian selain postur, bagaimana kemampuan anak kaitannya dengan motorik halusnya, ya, kaitannya dengan motorik halusnya. Terus bagaimana kemampuan anak dalam beradaptasi dengan orang lain. Paling enggak bagaimana anak nanti dia bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, karena kan kalau sekolah, apalagi sekolah SD, biasanya kan sudah tidak didampingi oleh caregiver langsung gitu ya. Walaupun kalau misalnya di sekolah inklusi anaknya kadang butuh guru bayangan, tapi kan guru bayangannya biasanya bukan orang tuanya. Jadi bagaimana kemampuan anak beradaptasi dengan orang lain itu nanti juga akan jadi perhatian juga. Itu, dan yang jelas bagaimana juga kalau nah itu pentingnya anak diajarkan menggunakan toilet publik, toilet umum. Nah, salah satunya ini kaitannya dengan persiapan anak nanti ketika anak bersekolah gitu. Walaupun kalau misalnya di sekolah khusus tentunya kita sudah matur dulu sama gurunya, oh bahwa anak saya dengan Down syndrome. Nah, makanya kalau misalnya yang utama ya menurut saya itu ya, kita harus paling nggak kita tahu dulu rentang intelektualitasnya di level mana, itu juga akan lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan ke gurunya, oh kalau anak dengan rentang segini, anak saya mau sekolah seperti ini, kemampuannya sudah ini, Bu Guru. Nah, lebih enak nanti diskusi sama Bu Gurunya juga. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Dokter Nini atas responnya. Selanjutnya, hadirin peserta webinar, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Dokter Nini. Saya persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan dibukakan mikrofonnya oleh tim panitia. Oke. Baik, sambil menunggu peserta yang ingin bertanya secara langsung, kita lanjut untuk pertanyaan yang di room chat dulu ya, Dok. Selanjutnya dari Ibu Ida Widyastuti. Anak saya DS usia 11 tahun, terdiagnosa gangguan pendengaran 60 desibel. Saat ini masih sulit berbicara, tapi mulai paham jika diajak bicara. Sulit bicara, tapi mulai paham untuk diajak bicara. Apa yang baiknya dilakukan ya, Dok? Senang menggunakan isyarat jika ada yang ingin diceritakan. Berarti ini lebih suka bercerita dengan bahasa isyarat, begitu, Dok. Ya, Mungkin bahasa untuk isyarat. lebih Oke. meningkatkan kemampuan bicaranya, begitu, Dok, pertanyaannya. Ya, jadi memang kan tadi setelah saya sampaikan ya, kemampuan berkomunikasi itu yang paling challenging, paling menantang. Kenapa? Karena bahkan untuk anak Down syndrome itu dia mengucapkan frase, mengucapkan kalimat dengan 2 kata aja bisa di rentang 2 sampai 7,5 tahun. Sedangkan pada anak yang tipikal kan biasanya usia 3 tahun, 2 sampai 3 tahun itu dia sudah mulai 2 kata. Nah, memang ya
dari literatur itu disampaikan bahwa kemampuan bahasa reseptifnya, pemahamannya itu sudah cukup luas, tapi kemampuan ekspresinya, kemampuan mengucapkannya sangat kurang. Seringkali memang seperti itu. Nah, sehingga ya kalau usia-usia sudah 11 tahun seperti itu ya, kalau menurut saya itu memang tidak ada sudah tidak ada salahnya kita mulai memakai kombinasi bahasa, baik bahasa verbal maupun non-verbal gitu. Karena kalau tidak diajari dengan bahasa non-verbalnya yang benar, bahasa non-verbal ini, bahasa isyarat ini orang tua juga harus paham. Nanti anak akan kesulitan sekali berkomunikasi. Apalagi ya kalau semakin bertambahnya usia kan semakin banyak yang ingin diungkapkan gitu loh. Dengan keterbatasan komunikasi verbalnya dia akan bikin anak frustasi dan yang dikhawatirkannya dia jadi semakin tidak percaya diri untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi aspek sosialnya akan kesulitan ketika tidak diajarkan bahasa kombinasi nonverbal itu. Gitu. Ada tambahan pertanyaan lagi, Dok, dari Bu Ida Widyastuti. Ya. Untuk terapi okupasi, apakah ada batasan usianya, Dok? Ya, pertanyaannya itu, Dok. Oh itu, oke. Kemudian untuk usia Untuk 11 tahun, apakah masih diperlukan? oke, oh iya, oke. Kalau jadi kalau kita melihat bukan di batasan usia ya, tapi kan gini, kita melihatnya di batasan fungsionalnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya memang masih butuh latihan atensi, latihan untuk meningkatkan konsentrasi, latihan untuk memperbaiki sensori, ya masih ada tempat. Bahkan latihan untuk aktivitas ADL ya, aktivitas daily living, aktivitas keterampilan sehari-hari, ketika belum mampu juga masih ada tempat untuk dilakukan okupasi terapi walaupun usianya sudah 11 tahun. Gitu. Baik, Dok. Berarti untuk masalah komunikasi tadi memang di Down syndrome itu sangat menantang ya, Dok, sehingga Ya, itu memerlukan susah. ya, memerlukan kombinasi bahasa yang verbal dan non-verbal. Kemudian untuk batasan terapi itu tidak ada ya, Dok, secara usia, namun terapi itu waktunya lebih ditentukan dari permasalahan yang dialami dan kemampuan yang sudah dicapai, begitu ya, Dok? Iya, itu. Oke, lanjut, Dok, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ira Shiva. Izin bertanya, Dok, kapan ADS dapat dikatakan bisa berhenti atau selesai dari terapi fisio OT-TW? Nah, ini sudah terjawab tadi ya, Dok. Ya, Untuk oke. waktunya tidak dibatasi oleh usia. Iya, dibatasinya oleh itu kemampuan fungsionalnya. Yeah. Kalau emang masih terganggu dan masih ada resource kita di tempat terapi itu sumber daya alatnya, sumber daya manusianya masih ada sih, masih bisa dilakukan gitu. Iya. Kemudian ada tambahan lagi, Dok. Jika ADS berhenti terapi bicara, apakah tonus oral motor bisa kembali kaku atau mengalami kemunduran padahal sudah dapat berbicara? Kalau sudah dapat berbicara dan aktivitas makannya oke, tidak ada masalah, sesuai tekstur orang dewasa sih, mestinya tidak jadi kembali kaku ya. Kalau dia murni ADS, kecuali kalau dia ada kondisi yang lain, misalnya ADS plus epilepsi gitu ya. Jadi kan dia ada problem, ada
problem kejangnya, nah itu bisa bikin tonus oral motornya jadi kaku, memang bisa. Gitu. Tapi kalau murni ADS, mestinya sih nggak jadi kaku kalau udah bisa ngomong dan makannya sudah sesuai tekstur dewasa. Baik. Dok, ini ada pertanyaan lagi terkait bahasa isyarat itu dapat dikenalkan pada usia berapa, begitu dok? Oke. Ya. Oke, sebentar. Jadi ada yang berpendapat bahwa pemberian bahasa isyarat yang sejak dini khawatirnya itu akan membuat anak jadi semakin nggak mau menggunakan bahasa verbal. Tapi sebenarnya ya itu tidak mutlak seperti itu ya. Dan lagi kita harus menilai kondisi masing-masing anak ya. Bahasa isyarat itu bisa kita gunakan sejak awal berbarengan dengan bahasa verbal. Jadi kenapa? Karena kalau diberikan bersamaan itu justru malah bisa memperkaya kemampuan komunikasi anak. Jadi sejak awal kita bisa mengajari langsung dua-duanya bisa. Gitu. Baik dok. Kemudian sekali lagi mengingatkan hadirin peserta webinar, bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan dibukakan mikrofonnya oleh tim panitia. Pertanyaan berikutnya dari Sona Mama Ali. Assalamualaikum dokter, saya Mama Ali, usia 3 tahun. Izin bertanya, terkait level intelektual Down syndrome, terlihat dari perkembangan motoriknya lebih delay dari milestone DS dan juga teman-teman DS-nya. Terima kasih. Jadi mungkin lebih di bawah gitu ya, Dok? Lebih di bawah, iya. Ya. Biasanya memang seperti itu. Kenapa? Karena kan intelektual yang gangguan intelektual yang lebih semakin berat gangguan intelektualnya, maka kemampuan anak untuk merespon instruksi, kemampuan anak untuk menerima, melakukan, bahkan mengikuti, mengulang instruksi itu kan akan lebih susah. Jadi biasanya emang lebih delay. Gitu. Baik dari perkembangan, jadi kemampuan intelektual, gangguan intelektual semakin berat, biasanya bukan hanya motorik kasarnya yang tidak hanya motorik kasarnya, bisa jadi motorik halusnya maupun kemampuan bahasanya jadi lebih rendah dibandingkan anak ADS dengan gangguan intelektualnya yang lebih ringan gitu. Kalau kemampuan motorik sih ya tergantung juga kondisi di tonus otot masing-masing anak ya, tidak murni itu. Tapi kemampuan motorik halus dan kemampuan komunikasi yang sering berkaitan dengan ini, dengan gangguan intelektual dan kemampuan sosial. Oke, baik. Jadi saling berhubungan ya, Dok, antara satu Iya, permasalahan dengan gangguan yang lain gitu ya. iya. Oke. Ini ada Ibu Rininta yang raise hand, namun sebelum saya bukakan mikrofonnya, izin Dok ada tambahan pertanyaan, feedback dari Ibu Widya Stuti untuk Monggo. tes pendengaran dengan hasil penilaian 60 desibel, apakah memerlukan alat bantu dengar? Kemudian Oke. ABD yang harganya cukup mahal, dikhawatirkan jika dipakaikan oleh anak, anak merasa risih, kemudian dibanting, begitu dok. Oke. Ya.
Kalau pendengarannya di 60 desibel ya, 60 desibel itu eh, kalau kita ngobrol biasa seperti ini, maka rentang suara kan sekitar 40 sampai 60 desibel. Sehingga kalau anak level pendengarannya di 60 desibel, dia hanya bisa mendengar suara nada tinggi aja, kayak gitu. Kalau ada kemampuan untuk memberikan alat bantu dengar, diberikan aja, Bu. Jangan khawatir bahwa anak akan membanting. Jadi gini, sekarang ini, kalau anak pakai ABD, maka dan APD-nya itu bagus, dia akan bisa mendengar lebih banyak. Kalau dia bisa mendengar lebih banyak, maka dia akan stimulus yang masuk itu lebih banyak ke dia, sehingga dia akan lebih mengerti gitu. Kalau dia lebih mengerti dan dia lebih nyaman, menurut saya dia malah justru akan mau aja memakainya gitu. Gitu. Itu sih kalau menurut saya malah seperti itu. Kecuali kalau dia nggak pakai ABD, maka dia hanya bisa mendengar nada-nada pembicaraan level atas aja. Jadi kan dia nggak ngerti yang kita omongin yang biasa-biasa gini kan dia nggak dengar gitu anak. Semacam itu. Mungkin lebih Dan kalau pemakaian ABD kan juga nanti akan dievaluasi dulu pada masa transisi awal kayak gitu ya, karena kan dia harus belajar memilih suara yang dia dengar kayak gitu, dan nanti sambil setelannya disesuaikan. Kalau anaknya nyaman, saya rasa dia malah akan rajin menggunakan ABD-nya. iya, berarti lebih diberikan pengertian gitu ya, Dok, tentang Iya, manfaat alat itu begitu. iya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi penanya langsung. Ibu Rininta, selamat malam Ibu Rininta. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. ya. Saya mau bertanya tadi saya orang tua dari ADS Naura umur 1,5 tahun. Memang kalau Oke. sekarang dia sudah mulai AE gitu saja ya. Cuma Hah? saya tahu ternyata di samping bahasa verbal kita harus bahasa nonverbal tadi. Nah, yang saya tanyakan ini bahasa nonverbal ini apakah yang sesuai yang kita mengerti saja, apakah yang sudah paten seperti apa bahasa isyarat yang di TV-TV itu loh. Berarti kita kan harus belajar lagi untuk bahasa isyarat seperti itu. Apakah yang kita cukup Iya. yang kita tahu saja yang sederhana seperti itu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau bahasa nonverbal yang kita bisa diajarkan di awal, itu sih bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing keluarga. Biasanya disesuaikan dengan culture-nya masing-masing. Jadi misalnya dengan isyarat-isyarat di basicnya mungkin tinggalnya di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, mungkin ada istilah-istilah nonverbal yang berbeda, itu bisa menyesuaikan aja, Bu. Kecuali kalau misalnya ya nanti anaknya sudah usianya sudah dewasa ya, jadi sudah di atas usia, sudah masuk sekolah SD misalnya ya. Kalau misalnya dia sudah SD dan ada kemampuan untuk belajar dengan bahasa isyarat yang lebih baku, itu akan lebih baik. Itu karena kan kalau dengan bahasa isyarat yang lebih baku, maka kan dia simbolnya kan jadi lebih luas. Tapi emang orang tua harus belajar itu juga gitu. Jadi harus sama-sama belajar memang. Intinya itu. Dikembalikan lagi, Bu. Jadi kalau untuk fase awal, apalagi kan masih 1,5 tahun ya. Kalau masih 1,5 tahun, dikembalikan dulu ke pilihan keluarga masing-masing, disesuaikan dengan kultur, budaya, kebiasaan masing-masing di rumah dan di lingkungannya dulu. Nanti kalau sudah usianya lebih besar, kalau ada kesempatan dan memungkinkan untuk belajar bahasa nonverbal yang baku, itu lebih baik. Gitu.
Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama Bu Rina. Oke, Iya. monggo bagi Bapak Ibu peserta yang lain yang ingin bertanya secara langsung bisa Iya. mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan dibukakan mikrofonnya oleh tim panitia. Iya. Sambil Tapi ya menunggu. mungkin saya menambahkan ya Mbak Isna ya, Boleh dok, kaitannya monggo. dengan bahasa nonverbal tadi ya. Jadi jangan sampai bahwa strategi nonverbal itu jadi mengacaukan perkembangan verbalnya anak gitu loh. Jadi jangan sampai karena kita fokus di nonverbalnya sejak awal sampai kita jadi nggak ngajarin bahasa verbalnya lagi kayak gitu. Karena tetap fokus di jadi target menurut tabel tadi ya. Jadi tabel tadi kan bahwa anak bisa mengucapkan kata pertama 1 sampai 4 tahun itu harus kita kejar dan mengucapkan kalimat dengan 2 kata 2 sampai 7,5 tahun. Nah, itu jadi patokan kita. Jadi itu harus sesuai rasnya itu harus tetap kita kejar itu. Gitu. Oke, Itu Mbak Ismi. baik dok. Lanjut ya dok, kita bahas Ya, pertanyaan berikutnya dari room chat. Ini ada Ibu Yeni Kusyanti. Dok, bagaimana cara membedakan ADS kategori sedang, ringan, dan berat? Oke. Kalau membedakannya ya dengan ini, dengan tes IQ. Oke, Ya, berarti untuk membedakan kategori ringan, sedang, atau beratnya itu menggunakan tes IQ ya dok? ya. Tes IQ sih lebih objektif. Iya, oke. Baik, selanjutnya dok dari Ibu Nelly. Assalamualaikum, izin bertanya dok, apakah untuk okupasi yang masih banyak belum terkejar motoriknya berpengaruh dengan bicara dan akademiknya? Oh ya, okupasi yang belum terkejar. Bisa jadi okupasinya belum terkejar karena level intelektual akademiknya mungkin ada di terganggu di level intelektualnya. Jadi itu bisa jadi apa ya preferensi kita ya. Kalau kok ternyata anak kita ketertinggalan di motorik halusnya kok sulit banget, mungkin kita memang kalau sudah usia 5 tahun bisa dilakukan tes IQ, baiknya kita lakukan itu. Karena itu kan nanti bisa jadi dasar kita untuk menentukan yang berikutnya seperti apa. Seperti tadi kita sampaikan ya, jadi adanya gangguan di intelektualnya semakin berat, maka motorik halus dan bahasanya akan lebih terganggu, dan yang berikutnya gangguan komunikasi dan perilaku sosialnya juga akan lebih terganggu. Oke, berarti lebih ke pemeriksaan intelektualnya ya dok, untuk yang Iya, pertamanya. Karena itu intelektual berpengaruh terhadap kemampuan motorik, bicara, dan permasalahan yang lain, ngoten ya? iya, perilaku sosial ngaruh banget. Iya. Oke. Selanjutnya dok dari Ibu Yumna. Yumna usia 2 tahun, akhir-akhir ini sering merasa ketakutan dan melo ketika mendengarkan suara-suara tertentu, misal suara tokek, kucing, suara hujan, dan suara-suara lain yang dia tidak melihat sumbernya dari mana. Bagaimana cara mengatasinya ya dok? Apakah uh, perasaan seperti itu wajar muncul di usia 2 tahun ini? Oke, jadi kalau anak mengalami ketakutan dengan hal-hal yang tidak semestinya, ya, yang jelas kita harus berusaha memahami dulu, kok kenapa dia takut. Nah, barangkali ada situasi tertentu yang memicu. Misalnya dia misalnya kok takut kucing ya, karena misalnya dia lihat
kucing lagi berantem di atas genteng, suaranya teriak-teriak gitu kan dia jadi takut kucing. Nah, itu. Jadi kalau bisa dicari tahu dulu sebabnya yang memicu takutnya itu pas situasi apa, habis itu berusaha kita kenalkan. Jadi misalnya ya anak takut dengan suara hujan yang kenceng. Nah, suara hujan deras. Nah, kita berikan stimulasi anak, misalnya main hujan-hujanan dengan selang air dulu, ya kan? Selang air dulu, terus selang air kan suaranya nggak terlalu kenceng. Habis itu anak dikasih mainan. Oh, kalau selang air ini airnya kita arahkan ke bahan yang seng seperti apa, atau di bahan di galvalum misalnya ada potongan, atau di genteng potongan genteng seperti apa. Nah, di situ kan anak jadi tahu gitu loh. Oh, yang kenyataannya tuh seperti ini gitu loh. Jadi kenapa? Karena anak kan belum istilahnya apa ya? Akan lebih bagus ketika kita mengajarkan sesuatu yang real, menggambarkan yang real, yang tampak di anak. Jadi kalau hanya sekedar bilang, oh itu suara hujan, enggak apa-apa. Nah kayak gitu, itu nggak masuk di pikirannya dia. Oh itu suara kucing, nggak apa-apa. Nah itu nggak masuk di pikiran anak, itu nggak masuk. Jadi kalau misalnya anaknya takut kucing, ya pelan-pelan diajak main ke kucing tetangga. Apalagi kalau kucingnya yang manis-manis, yang nggak nakal-nakal ya, pelan-pelan diajak, loh itu kucing loh dek, lucu. Suruh pegang pelan-pelan, misalnya disentuhkan pelan-pelan. Nah, jadi terus habis itu misalnya suruh kasih makan. Nah, kucingnya deket, nggak nyakar-nyakar. Nah, dari situ kan dia akan tumbuh kepercayaan di dia, oh bahwa ternyata kucing nggak menakutkan kok gitu. Itu juga kalau anak awalnya takut hujan, ya. Nah, main aja hujan-hujan pakai selang dulu. Anak udah biasa dengar suara air yang jatuh di berbagai medium yang berbeda-beda, dia jadi tahu kan, oh ya ternyata ini air aja kalau jatuh di seng kayak gini, air jatuh di ember suaranya kayak gini, air jatuh di genteng suaranya kayak gini. Nah, habis itu ajaklah main hujan-hujanan. Anaknya udah bisa main hujan-hujanan pakai selang air ya. Udah bisa pas hujan rintik-rintik diajak, "Ayo Dek, kita lihat nih kalau hujan misalnya ya, hujannya kan nyiramin tanaman kita nih, Adik boleh pegang air hujannya, tangannya kasih kasih di pinggir teras misalnya ya biar kena air hujan dan sebagainya." Jadi mengajarkan apa ya, menghilangkan rasa takut itu harus kita kasih gambaran nyatanya yang seperti apa. Kalau hanya sekedar diomongin, anaknya nggak nangkep soalnya, gitu. Apalagi kalau masih 2 tahun ya. Baik dok, berarti kesimpulannya dicari tahu dulu ya dok masalahnya yang membuat takut itu di mana. Kemudian setelah tahu masalahnya dikasih solusi. Nah solusinya melalui memberikan pengertian yang dilakukan secara real atau nyata gitu ya dok. Jadi bukan meminta anak untuk berimajinasi kucing itu kayak gini loh, gitu. Harus ada kucingnya langsung gitu ya dok. Ya, anak kalau belajar dengan sesuatu objek yang nyata itu akan jauh lebih bisa menerima daripada dengan dikasih tahu. Gitu. Oke, siap. Lanjut ya dok, pertanyaan berikutnya. Oke, monggo. Dari Ibu Lili Fatmawati. Assalamualaikum dokter. Bagaimana cara kita mengetahui ADS bertipe apa? Kemudian cara stimulus yang mudah untuk wicaranya seperti apa? Dan bagaimana cara menstimulasi permasalahan pencernaan yang sering terjadi konstipasi dan tidak BAB setiap hari. Oke, ya. Oke. Jadi kalau mau tahu ADS-nya tipe apa ya? Tipe ADS kan macam-macam ya, kita bisa tes kromosom. Kalau di tes kromosom kan nanti tahu ya anak kita tipe ADS yang mozaik atau yang memang apa?
yang mutasi atau memang yang bawaan, namanya ya tes karyotype. Terus apalagi Mbak tadi Mbak? Stimulasi wicara, Dok. Oh iya, stimulasi bicara. Oke. Jadi kalau kemampuan bicara ya, yang pertama kan ini dulu, anak harus tahu konsepnya dulu. Jadi dia harus tahu. Misalnya dikasih tahu aja barang-barang yang sering dipakai di rumah, yang sering dia pakai untuk aktivitasnya. Misalnya dikasih tahu, ini piring, ini sendok, ini gelas, terus ini baju adik, ini baju, ini sepatu. Nah, barang-barang dulu yang di situ. Nah, yang kedua adanya memori. Ketika sudah tahu memori itu, sudah ada memori tentang barang itu, maka ketika anak lihat piring, dia sudah punya bayangan, oh itu piring. Nah, kayak gitu. Nah, setelah jadi tahap itu ya, pengenalan, terus objek termemori, yang berikutnya adalah tahap recalling, memanggil kembali. Ketika dia lihat piring, maka dia kalau udah ngerti dia akan merecall. Oh, itu piring. Nah, dia akan merecall ingatannya dan yang berikutnya pengucapan piring. Nah, itu. Nah, yang pertama jadi tahapnya itu ya, dia tak tahu dulu itu apa, ketika dia sudah tahu dia ada memorinya tentang nama objek itu, setelah dia ada memori tentang objek dan dia bisa memanggil ingatannya, yang berikutnya adalah mengucapkannya. Jadi 4 tahap itu harus dilewati baru kemudian anak akan ngomong. Nah, ketika kita mau mengajarkan yang pertama memang tahap yang pertama itu, tahap kita mengajarkan jenisnya, ini piring, ini mangkok, ini sendok. Yang berikutnya ketika kita mau tahu yang tahap kedua dan ketiga, kita mau tahu anak kita itu udah ngerti belum sih ya. Nah, di depan kita dikasih tahu ini piring, ini sendok, ini gelas. Terus suruh nunjuk. Piring yang mana? Dia suruh nunjuk. Oh, kalau dia sudah bisa nunjuk piring, nah berarti dia sudah memori dan recall-nya sudah ada tentang barang itu. Nah, kalau sudah ada memori dan recall-nya udah ada, yang berikutnya tahap berikutnya adalah pengucapannya. Dia bisa ngomong, ini apa, Dek? Dia bisa ngomong, ini piring. Nah, itu tahap 4 yang lengkap. Nah, jadi ya cara stimulusnya kita harus tahap 1 dulu. Ya, semua benda kita kasih tahu ke anak. Nah, caranya ngasih tahu gimana? Caranya ngasih tahu ya memang caregiver itu memang harus kayak radio. Semuanya harus diomongin kalau bisa. Jadi kalau zaman dulu itu ada siaran sepak bola lewat radio, nah caregiver atau pengasuh atau ibu atau siapapun yang di rumah itu emang harus kayak penyiar sepak bola di radio. Nah, tapi bukan hanya ngomong. Pada saat ngomong itu, anaknya juga harus ada perhatian ke kita. Kan nggak mungkin kalau kita ngajari, adik ini piring, tapi anaknya lihat HP, lihat gadget, atau lihat TV. Nggak masuklah. Harus ada kontak mata dengan anaknya. Dek, ini piring. Anaknya lihat ke piring dan lihat kita. Oh ya, oke, dia nangkap konsep itu. Gitu. Nah, nanti setelah dia dikenalkan dengan objek, ya, dalam 1 hari itu jangan ngenalin banyak-banyak. 1 hari ngenalin objek baru, kata baru itu maksimal 3 aja. 3 ya. Nah, terus tahap berikutnya kita mau ngetes nih. Oh, anak kita udah ngerti belum ya piring itu yang mana? Jajarin itu 3 benda misalnya ya. Misalnya kemarin udah belajar, dia udah tahu piring, sendok, garpu. Hari ini kita ngajarin dia mangkok. Ya udah jajarin ada mangkok, ada sendok, ada piring. Terus kita tanya ini, Adek, mangkok yang mana? Gitu kan. Kalau dia bisa tunjuk mangkok, oh berarti memori dia udah tahu. Nah,
tantangannya pada anak Down syndrome itu ya tahap 1 sampai 3-nya, jadi pemahamannya dia bagus, tapi biasanya kesulitannya di tahap 4-nya, pengucapannya. Itu. Gitu ya, Mbak Isna. Oke, baik dok. Seperti tadi yang sudah disampaikan di depan ya dok, bahwa Iya, masalah komunikasi di Down syndrome itu sangat menantang, sangat utamanya menantang. dalam hal penyampaiannya ya dok. Dalam penyampaiannya. Jadi biasanya Iya, dia udah paham, udah ngerti barangnya itu, udah bisa recall, tapi mengucapkannya yang dia kesulitan di situ. iya. Oke. Pertanyaan yang pertama terkait tipe Down syndrome apa tadi sudah terjawab melalui pemeriksaan kromosom. Kemudian pertanyaan kedua tentang stimulasi wicara juga sudah dijelaskan bahwa pengenalannya itu harus dimulai dari barang-barang dan alat-alat yang ada di sekitarnya dulu, gitu ya dok. Iya. Kemudian ada satu lagi yang belum terjawab dok, terkait gangguan pencernaan yang Oh iya, konstipasi dan oke. tidak BAB di setiap hari gitu dok. Oke. Ya, kalau kaitannya dengan gangguan pencernaan, memang banyak ADS yang mengalami ya. Jadi kita memang harus membiasakan dulu. Mungkin kita bisa niteni makanan-makanan apa yang menyebabkan dia konstipasi. Misalnya, apakah ada perubahan kebiasaan makanan, misalnya kayak susunya ganti atau apa. Kalau misalnya tidak ada perubahan kebiasaan, yang jelas komponen untuk pembentukan feses atau kotoran itu kan ada, biar tidak konstipasi yang jelas minum airnya harus cukup ya. Kalau anak ADS kita minum airnya kurang, pasti kan tinjanya jadi keras. Terus yang kedua, upayakan juga cukup seratnya, dengan apa, eee, buah dan sayur, walaupun tidak terlalu banyak ya, gitu. Karena kalau kebanyakan terlalu banyak seratnya juga malah bisa bikin konstipasi juga kalau tidak cukup airnya. Yang ketiga adalah kebiasaan, kebiasaan buang air besar. Jadi, ada yang namanya itu refleks, usus kita akan bergerak lebih aktif dalam waktu sekitar 15 menit, setengah jam setelah kita makan pertama bangun tidur. Nah, kita bisa bikin habit dari situ. Jadi, setiap kali anak habis makan ya, pagi ya, misalnya habis sarapan makan pertama pagi hari, misalnya bangun, makan jam 7, ya wes, jam 7:15 atau setengah 8, dia disuruh nangkring di itu, nangkring di kloset. Ya 15 menit, kayak gitu. Kalau misalnya habis itu dia nggak BAB ya nggak apa-apa, gitu. Itu kebiasaan itu kita lakukan. Nah, kalau misalnya udah kebiasaan rutin, apa, itu rutin dilakukan dalam sekitar 2 sampai 3 minggu kok tidak membaik, kita bisa membantu dengan stimulasi, refleks di area, anus. Jadi misalnya bisa pakai jari kita dengan sarung tangan karet ya, mohon maaf ya, kita lakukan masase di area anusnya dia, melingkar di situ. Di situ. Itu kita tunggu kalau misalnya sampai setengah jam. Kalau misalnya dia tidak juga BAB, ya sudah, besok kita ulang lagi prosesnya seperti itu. Tapi emang itu prosesnya harus kita lakukan setiap hari di jam yang sama untuk membentuk habit gitu. Baik dok, berarti untuk masalah pencernaan ini harus memperhatikan intake atau konsumsi makanan gitu ya dok, sama memahami adanya refleks pencernaan dan memberikan stimulasi di area anus begitu ya dok. Iya, iya. Iya. Oke, dok, ini ada pertanyaan yang berkorelasi dengan pertanyaan yang pertama tadi terkait tipe ADS. Jadi apakah seberapa penting kita mengetahui tipe ADS pada penderita Down syndrome, gitu dok? Oke. Ya. eh,
mengetahui pentingnya tipe ADS itu penting ketika misalnya mau berencana punya anak lagi. Karena kalau dia tipenya yang mutasi aja kan ya berarti ya oke, nggak ada masalah kan ya, bukan karena ada aspek gangguan genetiknya. Tapi kalau ternyata dari tesnya itu ada gangguan genetiknya, ya itu nanti perlu jadi pertimbangan juga gitu. Kesiapan, kaitannya kesiapan orang tua ketika akan punya putra lagi. Pentingnya di situ sih. Oke, berarti lebih untuk persiapan keturunan lagi begitu ya dok, biar Ya, tidak terjadi yang sama begitu nggih. harapannya seperti itu. Ya, baik dok. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Ilen Soekarjo. Izin bertanya dok, untuk ADS di usia 6 tahun sudah sekolah TKC, namun TKC ada? namun tiap mengajari anak untuk supaya ADS tidak bosan pada permainan tertentu yang sedang dipegang atau tulisan yang lainnya. Oh, berarti ini pertanyaannya lebih ke untuk mengajari anak ADS di usia 6 tahun di sekolah TK mengajarkan angka dok untuk bilang 2, 3. Angka 2 itu lebih besar dari 1, 3 itu lebih besar dari 2, dan seterusnya. Itu kita bisa menggunakan ini, benda yang bentuknya sama. Misalnya pakai pakai stick es krim, atau pakai mainan pom-pom, atau kancing yang warnanya sama. Jadi warnanya jangan beda-beda. Karena kan kalau warnanya beda-beda kan anak jadi terdistraksi dengan warna. Ya, jadi kalau untuk ADS saran saya emang belajarnya lebih disederhanakan. Kalau memang mau belajar angkanya, ya usahakan objek belajarnya itu ya warnanya tidak berbeda-beda gitu loh. Jadi misalnya dikenalkan, oh ini ada stick 1, kemudian sebelahnya dijejer stick 2, sebelahnya lagi dijejer sticknya 3, atau bisa pakai kancing juga bisa ya. 1 kancing, terus kancing 2 dijejer, kancing 3 dijejer, kancing 4 dijejer. Nah, di situ dikenalkan konsep, oh ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini namanya kita mengenalkan konsep jumlah ya, besaran angka. Nah, tapi kalau mau mengajarkan bentuk angkanya, nah baiknya memang dengan objek angka yang bisa dipegang. Misalnya pakai peraga angka, ada bentuk angka 1 yang anak bisa megang. Jadi pakai stimulasi ini, sentuhan raba. Oh, angka 1 tuh bentuknya kayak gini, anak kan bisa pegang. Angka 2 bentuknya kayak gini. Angka 3 bentuknya kayak gini. Nah, semacam itu. Kemudian nanti bisa juga dikenalkan dengan angka, misalnya, oh angka 1 tuh bentuknya kayak gini, Dek. Bisa lihat kalau di rumah kan bisa ada jam dinding ya, pakai angkanya, nah itu tunjukin angka 1. Sama kan dengan angka 1 di jam, kayak gitu. Bisa mengenalkan angka 1 di situ. Tapi kalau pakai jam lebih rumit sih. Jadi itu untuk memperkenalkan konsepnya. Nah, nanti bisa diimplementasikan di kesehariannya. Misalnya, oh sepatunya kan kiri dan kanan, berarti kan ada 2. Adik kan kalau sepatu kan ada 2, sepatu kiri, sepatu kanan. Misalnya kalau cewek pakai, adik mau pakai kunci rambut 1 apa 2, misalnya semacam itu. Jadi atau adik mau makannya pakai baksonya 1 apa 2, kayak gitu. Atau 3, kayak gitu. Mau makan biskuit berapa, kayak gitu. Jadi
dipakai di aktivitasnya dia, kesehariannya dia apa, begitu. Itu Mbak Isa, Nggih. itu konsep Kemudian angka. ya, Terus yang mainan tadi ya, biar ya tidak bosan. lebih fokus mungkin ya dok maksudnya. Oh iya, oke. Nah, kalau latihan fokus tadi ada di slide apa ya, contohnya yang slide tadi mungkin bisa dibukakan yang di okupasi terapi, slide 17 kalau nggak salah. Bisa di share screen, Mbak, slide 17. Nah, untuk bisa, Mbak. Dari tim IT boleh Halo? mohon bantuannya untuk di share screen kembali materi dari Dokter Nini. Oh ya dok, sambil menunggu share screen, ini tadi untuk pertanyaannya, ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan ini dok, mengajarkan 2, 3, atau 4 kata. Namun tadi di awal Dokter Nini sudah menyampaikan, ada yang bertanya tadi bahwa per hari itu maksimal 3 kata ya dok yang diajarkan. Ya, per hari maksimal mengajarkan itu 3 kata baru. Mbak Dewi di slide 17, Mbak. Slide ke-17. Sebelumnya. Ya. Next. Kakean, Mbak. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Satu lagi. Nah, ini okupasi terapi. Nah, ini adalah salah satu next, Mbak, yang berikutnya. Nah, ini adalah salah satu di layar ya, tampak salah satu aktivitas di saat belajar dan bermain dengan okupasi terapis. Ini adalah contoh-contoh latihan yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi anak. Jadi contohnya ya sebenarnya hal sederhana ibu-ibu bisa praktekkan di rumah ya. Contohnya ya kayak ini kan yang slide paling kiri itu kayak main puzzle. Memasukkan ke kotaknya puzzle-nya. Terus yang geser ke yang kanan itu meronce. Nanti di rumah bisa aja, meronce apa aja bisa. Mau meronce kancing yang besar bisa, atau cara sederhana kayak apa, sedotan itu dipotong-potong sepanjang 3 cm, nanti anaknya meronce sedotan ya bisa. Apa aja lah bisa dibikin itu. Terus yang bawah kiri itu menyusun balok. Itu juga melatih konsentrasi juga. Kemudian kalau yang kanan itu memasukkan kancing baju. Itu selain latihan konsentrasi, latihan koordinasi, juga latihan keterampilan hidup itu. Banyak sekali variasi untuk melatih konsentrasi itu. Bisa juga misalnya anak kalau beras di rumah pasti ada ya. Nggak apa-apa tuh anaknya kasih beras mainan, terus suruh nuang ambil pakai sendok, nyendokin beras, dimasukkan ke mangkok yang lebar. Nanti kalau udah pinter nggak berceceran, mangkoknya semakin kecil. Nanti kalau udah nggak berceceran lagi, bisa pakai botol yang mulutnya lebih kecil. Berikutnya bisa pakai bantuan corong di situ, torong ya, corong untuk nuang-nuang itu ya bisa juga. Bisa pakai beras. Atau bisa juga mainan tuang-tuang air. Misalnya anaknya suruh nuang air dari satu gelas, satu cangkir ke cangkir yang lain. Nah, itu kan bisa masuk selain latihan konsentrasi, latihan koordinasi, latihan keterampilan hidup gitu. Karena kan anak belajar untuk menuang minumnya sendiri. Nah, itu. Oke, berarti untuk melatih Begitu, Mbak. konsentrasinya
harus pandai memilih dan memilah permainan yang di dalamnya mengandung pembelajaran fokus begitu ya, Dok? Iya, heeh. Kalau yang sekalian untuk melatih keterampilan hidup ya kan malah semakin bagus. Sekali Iya. merengkuh dayung, 2, 3 terlampaui gitu. Iya. Jadi nanti kalau jangan ragu, jangan takut ya, Mam ya. Kalau misalnya, "Dok, nanti kalau main beras terus berasnya berceceran gitu, beresinnya males." Ya habis itu anaknya ajari caranya nyapu beras ya, dibelikan serok sama sapu kecil. Itu kan termasuk latihan keterampilan hidup. Habis main kan dia harus beresin berasnya, dibantu mamanya kan. "Dok, habis habis main tuang-tuang air kan airnya berceceran semua." Ya, habis itu anaknya diajarin bagaimana cara bersihkan tumpahan air, kasih tisu atau lap kecil untuk ngelap, atau pakai spons untuk ngelap sisa airnya. Dia habis itu sponnya atau lapnya diperes, kan dia dapat lagi latihan keterampilan hidupnya, latihan koordinasi, penguatan otot, ya macam-macam deh jadinya, gitu. Itu. Jadi sebenarnya semua aktivitas rumah tangga di rumah itu bisa jadi ajang untuk belajar. Bisa jadi ajang untuk belajar keterampilan hidup, koordinasi, atensi, penguatan otot-otot tangan kaitannya sama motorik halus itu bisa. Gitu. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini ada Monggo. satu pertanyaan terakhir yang belum dibahas dari Ibu Dwi Lestari. Anak saya Alfat berusia 5 tahun, namun mengalami permasalahan fokusnya masih susah dalam belum bisa membedakan hewan, misalnya kucing, kuda, sapi, dan lain-lain. Bagaimana caranya agar lebih cepat fokus dan konsentrasi bila diajak berkomunikasi, Dok? Selain itu, selama ini OT yang sudah diulang-ulang tapi juga belum ada perkembangannya, Dok. Oke. Kalau kita sampai pada suatu tahap kok rasanya kok kayaknya terapinya nggak maju-maju ya, mungkin bisa dipertimbangkan tadi ya, mungkin apalagi usianya sudah 5,5 tahun, bisa dipertimbangkan untuk melakukan tes IQ dulu ya, Mam ya. Jadi nanti kita bisa punya gambaran tes IQ-nya, levelnya di mana. Nah, nanti kita bisa bikin program yang berikutnya akan lebih bisa terarah. Kalau untuk latihan fokusnya tadi sudah kita sampaikan ya, banyak contohnya bisa dipraktekkan nanti di rumah itu. Terus kalau belum bisa membedakan, nah itu sering-sering ditunjukkan realnya. Kalau misalnya tinggalnya kayak lebih di kampung gitu kan gampang ya lihat realnya kan dari ini, bisa dibawa langsung ke lapangan, oh kasih tahu ini kucing, ini kambing, ini sapi, ya itu keuntungannya kalau tinggal di desa kan gitu ya. Tapi kalau tinggalnya di kota ya minimal ya dikasih gambar atau video yang ada suaranya. Jadi kita deskripsikan atau belikan miniatur, mainan miniatur hewan. Itu saya rasa kan banyak macam yang tidak terlalu mahal ya, bisa dijelaskan nanti. Kalau kucing dan kalau bisa yang miniaturnya itu yang agak bagus ya, jadi agak real. Jadi jangan sampai ukuran kucing sama sapi sama gedenya, kayak gitu loh. Jadi yang ukurannya beda, rasionya itu cukup sesuai, jadi nanti anak punya bayangan, oh kalau kucing itu segini, kalau sapi itu segini, kalau kucing yang gede kan jadinya harimau nanti gitu. Gitu ya, Mbak Isnaya. Oke. Oke, baik, Dok. Untuk masalah fokus dan konsentrasi tadi sudah banyak dibahas di pertanyaan sebelumnya ya, Dok. Kemudian Ya, oke. untuk cara membedakan hewan yang masih sulit mungkin bisa memberikan pembelajarannya tidak hanya dikasih tahu itu kucing, itu kuda, tapi juga dijelaskan ya, Dok. Mungkin Iya, ciri-cirinya seperti apa, begitu ya. ciri-cirinya seperti apa.
warnanya. Dan Iya, ini ya, tantangan kita di masa sekarang itu kan gadget, pemakaian gadget. Untuk semua anak ya, baik ADS maupun anak tipikal, itu kan, gadget jadi tantangan sekali di masa sekarang. Karena pemakaian paparan, layar yang berlebihan itu berkaitan dengan, kesulitan atensi pada anak juga. Jadi selain aspek tadi ya, saran saya coba kalau memungkinkan tes IQ dulu, yang kedua, dievaluasi juga selama ini pemaparan gadgetnya seperti apa, gitu. Karena kalau anak, disarankan ya dari IDAI sama itu kalau untuk anak di bawah 2 tahun baiknya tidak dipaparkan gadget dulu, baik HP ataupun TV. 2 sampai 6 tahun, 1 jam dengan pendampingan. Dan dengan pendampingan dalam artian walaupun tontonannya itu tontonan yang ramah anak ya, kayak misalnya Pororo, itu juga tetap, orang tua terlibat di situ. Jadi dijelaskan, itu Pororo ngapain sama temennya, dan seperti itu. Jadi anak nggak cuma diem domblong kayak gitu. Gitu Mbak Isna ya. iya. Berarti kalau nonton gadget nggak cuma nonton aja ya, Dok, Iya, harus dijelaskan sama orang baiknya tuanya tetap ya, nggak tetap cuma tetap ada nonton interaksi. ditinggal gitu ya, Dok. Iya, harus ada Iya. penjelasannya. Karena fenomena yang terjadi kan kalau udah dikasih gadget ditinggal, Dok. Iya, biar bisa disambi ya katanya Iya, gitu. Oke. Ya, iya, kalau itu ya daripada, ditinggal terus nanti anaknya, kelamaan paparan gadgetnya, yaitu lebih baik dilibatkan di aktivitas harian. Sebenarnya anak itu senang kok kalau diajak membantu, misalnya ya mamanya mau masak di dapur, lagi mau masak apa, haye, ya udah anaknya dikasih space aja, misalnya, "Wah nanti berantakan Dok, taruh aja di ember gede di situ, kasih telenan, kasih itu cuilan bayamnya, wis nanti silahkan anaknya berkreasi, meh dipotek-potek, meh diapalah terserah." Kayak gitu. Nanti kan selesai masak, ya kan kotorannya nggak berceceran, cuma tinggal di ember gitu aja. Udah anaknya diangkat, ganti baju, cuci tangan, sudah selesai gitu. Teorinya sih gitu ya, prakteknya ya disesuaikan lagi dengan masing-masing. iya. Oke, Dok, ini masih ada satu tambahan pertanyaan, Dok, Nggih, monggo. dari Mama Irsa. Nggih. Anak saya usia 1 tahun, tapi otot di bagian bahu dan leher masih lemah. Adakah saran dari dokter untuk bisa dilakukan latihan di rumah setiap harinya? Oh iya, 1 tahun Oke. otot bahu dan leher masih lemah. Sudah bisa apa ya, Mam ya? Mama Irsa mungkin bisa Bisa unmute. ini kemampuan motorik kasarnya sudah sampai apa ya, Mam, 1 tahun? Sudah bisa duduk belum? Halo? Oke. Belum bisa duduk mandiri, Dok. Oh iya. Ya, kalau belum bisa duduk mandiri ya bisa, dibantu dengan latihan penguatan. Jadi misalnya pada saat latihan duduk itu ya, anaknya sambil dikasih mainan di depannya gitu. Jadi, biar anak, fokus dengan mainannya dan sambil, latihan, sambil duduknya, gitu. Terus bisa juga misalnya, dibantu dengan apa, berenang ya, kalau 1 tahun ya masih harus dengan didampingi ya, harus, full pendampingan dulu, apalagi dia kan belum bisa duduk, gitu. Bisa untuk, melatih penguatan, otot bahu dan leher. Terus, pada saat, latihan duduk itu, posisi kakinya diposisikan, duduk bersila ya, Mam, ya. Selalu diingat posisinya duduk bersila, karena kan anak Down syndrome ini kan,
ada Lexity ya, terlalu lentur di persendiannya. Ketika nanti dia sudah bisa duduk mandiri, dia biasanya menyamankan diri dengan posisi duduk W. Nah, itu kan yang harus kita hindari. Karena kalau nanti dia nyaman dengan posisi duduk W, itu otot core-nya ya, otot punggung, otot perutnya, termasuk juga otot bahunya, jadi kurang terlatih untuk duduk tegak. Gitu. Paling itu latihannya apa ya? Ya banyak sih dilatih, diposisikan. Kalau misalnya itu bisa lehernya belum tegak, jadi bisa aja latihan dia ditengkurapkan, dipakai guling di bawahnya, nanti kan mainannya di depannya atau mainannya agak tinggi biar anaknya mengangkat lehernya ke atas, itu bisa juga gitu. Atau kalau sambil posisi duduk di sambil dikasih bantuan di belakangnya, depannya kasih mainan gitu ya bisa. Gitu nggih. Itu mungkin. Oke, baik Dokter Nini, terima kasih. Ya, Eh, sama-sama. berhubung waktunya sudah mendekati pukul 9, Dok, Oh iya, jadi nggak terasa ya Mbak, udah 2 jam ya. iya, diskusinya seru sekali. Jadi mohon Oke. maaf untuk sesi pertanyaannya kami tutup. Selanjutnya mungkin dilanjut feedback dari tim panitia. Mungkin ada yang ingin menyampaikan feedback. Oke. Oke, ini sudah ada di room chat Dok dari Oke. tim panitia menyampaikan terima kasih kepada Dokter Nini atas penyampaian materinya. Nah, Dok, mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Dokter Nini untuk para orang tua. Oh iya. Ya, ini nih closing-nya gini. Jadi nih, jadi anak-anak dengan Down syndrome itu ya jangan underestimate dengan anak-anak kita ya, mereka punya talenta, bakat yang berbeda-beda dan kalau kita beri kesempatan untuk berkembang, insya Allah kita akan bisa membantu biar perkembangannya lebih optimal. Itu satu. Yang kedua, untuk mama papa semua yang dianugerahi ADS ya, wajar kalau misalnya dalam suatu kondisi kadang lagi semangat terapi, terus tapi kadang juga lagi down kayak gitu ya. Selalu ingat ya bahwa ketika kita sudah dipilih dianugerahi anak Down syndrome ini, pasti kita dinilai bahwa kita akan mampu membersamai anak-anak kita dan berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa ya. Nah, makanya biar kalau down nggak lama-lama, makanya memang kita butuh komunitas biar saling menguatkan. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan adanya potats ini ya. Jadi bisa orang tua bisa saling sharing, berbagi pengalamannya masing-masing yang di tiap anak mungkin berbeda, tiap daerah berbeda. Nah, itu bisa untuk saling menguatkan dan bisa saling membantu dalam membersamai anak-anak. Paling itu dari saya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Baik, terima kasih banyak Dokter Nini atas penyampaian materinya yang Masya Allah sangat lengkap sekali malam ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Nini. Iya, sama-sama ya Mbak Isna ya. Iya. Terima kasih Mama dan Papa semua yang sudah bergabung malam ini.
Baik, sebelum acara ditutup, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nini pada malam hari ini, yang mana yang pertama, Down syndrome merupakan kelainan genetik berkaitan dengan kromosom ke-21. Kelainan ini mempengaruhi gangguan pertumbuhan secara fisik, terkhususnya pada karakteristik wajah, begitu. Yang mana angka kejadian Down syndrome sendiri semakin bertambahnya tahun juga semakin meningkat. Kemudian untuk permasalahan yang dialami oleh ADS diantaranya berkaitan dengan yang pertama feeding atau dalam konsumsi makanan dan minuman, kemudian permasalahan bahasa, permasalahan sensori, permasalahan kognitif atau kecerdasan, permasalahan motorik, baik kasar maupun haku. Berhubung permasalahannya ini cukup kompleks, jadi membutuhkan bantuan dari tim rehabilitasi medik, yang mana tim rehabilitasi medik sendiri terdiri atas yang pertama dokter rehabilitasi medik, kemudian fisioterapi, okupasi terapi, artrotik prostetik, terapi wicara, psikologi, perawat, dan pekerja sosial medis. Sama tadi dokter ini juga menekankan bahwa pada ADS itu permasalahan yang sangat menantang adalah berkaitan dengan komunikasi, utamanya bagaimana anak bisa menyampaikan apa yang dikehendaki begitu, untuk berbicaranya itu yang sangat menantang. Kurang lebih begitu. Untuk webinar pada malam hari ini dicukupkan sekian. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika dalam memandu jalannya diskusi masih banyak kurang dan salahnya. Sekali lagi terima kasih kepada dokter ini atas penyampaian materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dengan ADS yang telah bergabung pada malam hari ini, dan terima kasih juga pada tim panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar bersama begitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isna, sebelum ditutup ada sertifikat dulu untuk Bu Dr. Nini ya dari kami dari Jateng. Monggo Mbak Dewi di-share dulu Mbak Dewi. Oh ya, Baik, terima Bu. kasih. Oke. Ya, matur nuwun sekali Dr. Nini dan Mbak Isna atas kesediaannya untuk membagi ilmu ya kepada kami di PIK Jateng dan juga PIK-PIK yang lain di seluruh Indonesia. Ini ada beberapa PIK, Dok, yang datang di sini, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali, ada yang dari Lampung kalau tidak salah tadi saya lihat. Gitu. Baik, saya mewakili dari Potats Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nini dan Mbak Isna. Semoga ilmu yang ini adalah ilmu yang bermanfaat dan semoga amal ibadahnya diterima sebagai amal jariah juga untuk Dr. Nini dan Mbak Isna. Baik, terima kasih banyak Bu Lulu. Sukses selalu untuk tim Potats. Iya, sama-sama Mbak. Oke, saya izin live ya Bu Lulu.